Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan bernama Clara. Dia adalah istri dari seorang pengusaha sukses, tetapi meskipun dia memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang, hatinya terasa kosong. Setiap hari, ia menghabiskan waktu dengan rutinitasnya yang sempurna, tetapi ada kekurangan yang tak bisa diisi oleh uang dan kemewahan. Di rumah besar itu, ada seorang tukang kebun bernama Arman. Tubuhnya kekar dengan tangan yang penuh dengan bekas luka kecil akibat bekerja keras sepanjang hari. Arman bukan orang yang berbicara banyak, tetapi matanya penuh dengan kehidupan. Dia melihat segalanya dengan cara yang berbeda, dan dunia sekitarnya seringkali terasa lebih nyata baginya daripada segala sesuatu yang dimiliki Clara. Clara seringkali melihat Arman saat dia sedang bekerja di taman. Tubuh kekarnya yang mengenakan pakaian kerja yang sederhana, dan wajahnya yang serius membuatnya tampak berbeda dari para pria yang biasa ada di kehidupan Clara. Namun, ada sesuatu yang membuat Clara selalu memperhatikannya, entah itu cara Arman merawat tanaman dengan penuh perhatian atau cara dia melangkah dengan percaya diri. Meski Clara tidak pernah berbicara banyak dengannya, Arman selalu hadir dalam pikirannya. Setiap hari, Clara selalu mengenakan pakaian yang pas dan seringkali ketat, yang menonjolkan tubuh langsingnya. Dia tak pernah bermaksud untuk menggoda, tetapi tubuhnya yang sempurna seolah-olah berbicara sendiri. Ketika dia melangkah di sekitar rumah, atau di dekat taman tempat Arman bekerja, Clara bisa merasakan pandangan Arman yang sesekali teralihkan ke arahnya. Seringkali, matanya memperhatikan tubuhnya dalam diam, tanpa berani menatapnya terlalu lama. Meskipun Arman tahu batasannya, kehadiran Clara seringkali membuatnya merasa terombang-ambing antara rasa hormat dan ketertarikan yang tak bisa dia pungkiri. Clara juga merasakan ketegangan itu. Meskipun dia sudah menikah, ada dorongan yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya setiap kali dia berada di sekitar Arman. Suami Clara, Vincent, lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan Clara merasa sendiri, bahkan di dalam rumah yang penuh kemewahan. Suatu hari, ketika Clara sedang berada di taman untuk menikmati secangkir teh, dia mendekati Arman yang sedang merapikan tanaman. Langkahnya terlihat santai, namun setiap detik yang dia habiskan di dekat Arman membuat hatinya semakin berdebar. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, menambahkan sedikit kecanggungan di antara mereka. "Arman," Clara memulai dengan suara lembut, "apakah kamu bisa membantu saya dengan beberapa tanaman di bagian utara taman?" Arman mengangguk tanpa berkata apa-apa, meskipun hatinya mulai berdetak lebih cepat. Begitu dekatnya jarak mereka, Clara bisa merasakan aroma tubuh Arman yang campuran antara tanah dan pohon. Dan saat mereka bekerja bersama, tangannya yang besar dan kuat sesekali menyentuh kulit Clara, membuatnya merasa semakin terpesona. Clara bisa melihat tatapan Arman yang mulai tergoda, meski dia mencoba menahan diri. "Apa kamu merasa nyaman bekerja di sini?" Clara bertanya, mencoba membuka percakapan. Arman menatap matanya sejenak, sebelum menjawab, "Ya, Nyonya. Ini pekerjaan saya." Namun, ada sesuatu dalam cara Arman berbicara yang terasa lebih pribadi, lebih dalam. Clara bisa merasakannya. Tak lama kemudian, mereka berdua hanya saling memandang dalam diam, atmosfer di sekitar mereka menjadi tegang. Clara bisa merasakan hasrat yang tersembunyi di dalam dirinya, sesuatu yang terpendam lama, yang tidak bisa lagi ia tahan. Dengan langkah mantap, Clara mendekat, hingga jarak di antara mereka sangat dekat. Hanya satu langkah lagi, dan Arman bisa merasakan napasnya yang hangat di lehernya. Waktu seakan berhenti, dan tiba-tiba saja, tangan Clara terangkat untuk menyentuh wajah Arman dengan lembut. Dalam sekejap, Arman merasa tubuhnya seperti terhanyut, dan tanpa bisa menahan diri, dia menundukkan wajahnya dan mencium bibir Clara dengan penuh gairah. Ciuman itu, meskipun singkat, penuh dengan ketegangan yang telah terpendam begitu lama. Ketika mereka terpisah, tatapan mereka bertemu, ada campuran antara kebingungan dan keinginan di mata mereka. Namun, mereka tahu, ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tak bisa dikembalikan lagi. Hari-hari setelah ciuman itu berlangsung dalam keheningan yang canggung. Clara dan Arman kembali menjalani rutinitas mereka, namun ada sebuah jarak tak terlihat yang semakin melebar antara keduanya. Di satu sisi, Clara merasa bingung dan terkejut dengan perasaan yang muncul dalam dirinya,
Sementara Arman, meskipun mencoba bersikap profesional, tak bisa mengabaikan daya tarik yang semakin kuat. Hati keduanya terombang-ambing dalam perasaan yang tak terucapkan, dan mereka semakin merasa terseret dalam pusaran yang tidak bisa dihindari. Pada suatu sore yang cerah, Clara kembali mengunjungi taman tempat Arman bekerja. Hari itu, ia mengenakan gaun biru langsing yang sangat pas di tubuhnya, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Kaki jenjangnya terlihat sempurna, dan rambutnya yang tergerai menambah pesona yang sulit untuk diabaikan. Arman sedang bekerja, namun sepertinya dia merasa kehadiran Clara semakin mengganggu konsentrasinya. Begitu Clara mendekat, langkah Arman seolah terhenti sejenak, dan matanya, yang sebelumnya penuh fokus pada pekerjaannya, kini tidak bisa lagi melepaskan pandangannya dari Clara. Clara, yang tahu betul bahwa tatapan Arman terfokus padanya, mendekat perlahan. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia memulai percakapan. "Arman, aku ingin sekali menikmati taman ini lebih sering. Mungkin kamu bisa memberiku beberapa saran tentang cara merawat tanaman ini." Arman menatapnya sejenak, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpikat, tetapi sulit untuk mengabaikan pesona Clara yang begitu memikat. "Tentu saja, Nyonya. Saya bisa menunjukkan beberapa cara merawat tanaman dengan lebih baik," jawabnya dengan suara sedikit bergetar. Namun, Clara merasa ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Ciuman yang terjadi beberapa hari lalu masih terngiang di pikirannya. Dia tidak bisa mengelak, ada keinginan yang membara di dalam dirinya yang ingin diteruskan. Tanpa bisa menahan dorongan, Clara melangkah lebih dekat lagi. Begitu dekat, tangan Arman yang besar tanpa sadar menyentuh lengan Clara. Sentuhan itu membuat Clara merasa tubuhnya bergetar, dan tanpa kata-kata, ia mendongak untuk menatap mata Arman. Keheningan itu memanjang, seolah-olah dunia berhenti berputar sejenak. Arman merasakan ketegangan yang sangat dalam, dan saat itu, Clara tanpa ragu mendekat lebih dekat, mengecup bibir Arman dengan lembut. Ciuman mereka kali ini lebih dalam, lebih mesra, penuh dengan gairah yang tak bisa lagi disembunyikan. Clara merasakan bagaimana tubuh Arman mengalirkan energi yang begitu kuat, sementara Arman merasa seolah-olah terjebak dalam ciuman itu, antara rasa hormat yang mendalam dan hasrat yang tak terelakkan. Ketika mereka terpisah, nafas keduanya terengah-engah. Clara menatapnya dengan mata yang penuh gairah, sementara Arman, meskipun terkejut, tidak bisa menahan dirinya lagi. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, dan dia tahu, ciuman itu adalah titik balik yang tak bisa diputar kembali. "Nyonya," Arman berkata dengan suara serak, mencoba menjaga jarak. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Clara menatapnya intens, namun ada rasa tidak pasti di matanya. "Kenapa tidak?" tanyanya, suaranya penuh dengan kebingungan dan keinginan. "Kita berdua tahu bahwa ada sesuatu di antara kita." Arman menunduk, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. "Kita tahu batas kita, Nyonya. Saya tidak ingin membuat masalah." Namun, Clara tidak bisa lagi menahan keinginannya. "Aku tidak ingin masalah," katanya, mendekat lagi. "Aku ingin ini, Arman." Tangan Clara yang lembut mengangkat dagu Arman, memaksa dirinya untuk menatapnya sekali lagi. Wajah mereka semakin dekat, dan udara di sekitar mereka terasa begitu panas. Ciuman kali ini lebih mendalam, lebih penuh dengan hasrat, dan seolah-olah keduanya sudah melupakan dunia luar. Arman, meskipun ragu, membalas ciuman itu, seolah-olah tubuhnya sudah tidak bisa menahan lagi. Namun, mereka tahu, setiap ciuman ini membawa mereka lebih dalam ke dalam sebuah dunia yang penuh dengan risiko. Dunia yang tak seharusnya mereka masuki, tetapi kini mereka tak bisa kembali lagi. Seminggu berlalu setelah ciuman itu, dan ketegangan yang terpendam antara Clara dan Arman semakin memuncak. Setiap pertemuan mereka di taman atau di sekitar rumah mewah itu semakin terasa seperti bentrokan antara keinginan yang tak bisa dihentikan dan kesadaran yang mencoba menahan diri. Clara, yang sebelumnya selalu tampak tenang dan terkendali, kini mulai merasa terperangkap dalam perasaan yang semakin mendalam. Setiap kali dia bertemu Arman, hatinya berdebar tak terkendali, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan tentangnya. Sementara itu, Arman juga merasakan hal yang sama, meskipun dia berusaha keras untuk menahan dorongan itu. Dia tahu, kedekatannya dengan Clara adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Dia seorang tukang kebun,
Seorang pria biasa yang seharusnya tidak memiliki hak untuk menginginkan wanita seindah Clara, istri dari seorang pria kaya. Namun, rasa terpesona dan ketertarikannya terhadap Clara semakin tak terbendung. Pada suatu malam yang hangat, saat Vincent, suami Clara, sedang dalam perjalanan bisnis yang panjang, Clara memutuskan untuk mengundang Armand ke dalam rumah untuk berbicara tentang beberapa pekerjaan taman yang perlu diselesaikan. Meski tujuan awalnya adalah pekerjaan, Clara tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Armand. Ketika Armand tiba di rumah, Clara sudah menunggunya di ruang makan, mengenakan gaun putih sederhana yang menonjolkan keanggunannya tanpa terlihat berlebihan. Pakaian itu mengalir lembut di tubuhnya, dan ketika Armand melangkah masuk, matanya tak bisa menahan diri untuk melirik Clara. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang ramping, ditambah dengan tatapan mata yang intens, semakin membuat Armand merasa gelisah. "Terima kasih sudah datang, Armand," kata Clara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, mencoba untuk tidak menunjukkan ketegangan yang terasa di udara. "Aku ingin membicarakan beberapa hal tentang taman, tapi aku rasa kita bisa melakukannya sambil makan sesuatu." Mereka duduk berdua di meja makan yang sudah dipenuhi makanan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari percakapan biasa, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Clara merasa ada kesempatan yang harus ia ambil. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi semakin pribadi. Clara berbicara tentang perasaannya yang kosong meskipun dia hidup dalam kemewahan, dan tentang bagaimana dia merasa kesepian di dalam pernikahannya dengan Vincent. Armand mendengarkan dengan seksama, matanya tidak bisa menghindari tatapan lembut Clara yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Ketika Clara selesai berbicara, ada keheningan panjang di antara mereka. Armand merasa hatinya tergerak, dan meskipun ada rasa bersalah yang menggelayuti dirinya, dia tak bisa menahan diri. Tanpa kata-kata, Clara mendekat, tangan lembutnya menyentuh pipi Armand. Sensasi itu terasa seperti percikan listrik yang meluncur ke dalam tubuhnya. Dengan hati yang berdebar, Armand menatap Clara. "Conya, kita tidak seharusnya," katanya, suara seraknya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Clara tidak memberi kesempatan untuk melanjutkan. "Aku tidak peduli lagi, Armand," katanya, matanya bersinar dengan tekad yang tak terbendung. "Aku ingin ini. Aku ingin kita." Tanpa memperpanjang kata-kata, Clara menarik wajah Armand lebih dekat, dan mereka berdua terjerat dalam ciuman yang penuh dengan hasrat yang tak terungkapkan sebelumnya. Ciuman itu lebih dalam, lebih menggebu, seolah-olah semua yang terpendam dalam diri mereka selama ini akhirnya menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, mereka terpisah, napas mereka terengah-engah. Clara menatap Armand dengan mata yang penuh keinginan dan kerinduan. "Aku ingin lebih dari sekadar ciuman," bisiknya, suara lembut namun penuh makna. Armand menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun dalam hatinya, dia tahu ini adalah titik tak balik. Tidak ada jalan kembali setelah malam ini. Mereka berdua berada di tepi jurang yang dalam, dan setiap langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, gairah, dan kerusakan. Akhirnya, Armand menyentuh wajah Clara dengan lembut, matanya penuh dengan ketegangan. "Kita harus berhati-hati," katanya, meskipun suaranya lebih terdengar seperti sebuah peringatan daripada sebuah keputusan. Clara hanya tersenyum tipis, matanya bersinar dengan semangat baru. "Aku tahu," jawabnya. "Tapi sekarang, kita tidak bisa berhenti." Dengan itu, keduanya tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam sebuah permainan yang tak bisa dihentikan, dan dunia mereka akan segera berubah selamanya. Hari-hari setelah malam itu penuh dengan kebingungan dan ketegangan. Clara dan Armand saling menghindar di hadapan orang lain, namun ketegangan yang terpendam antara mereka semakin terasa. Setiap kali mereka bertemu, baik di taman atau di sekitar rumah, ada sebuah rasa yang tak bisa lagi disembunyikan. Armand merasa seolah-olah tubuhnya selalu dipenuhi dengan hasrat yang tak terkontrol. Sementara Clara, meskipun takut akan konsekuensinya, merasa semakin tergoda untuk terus melangkah lebih jauh. Suami Clara, Vincent, masih sering bepergian untuk urusan bisnis, meninggalkan Clara sendirian di rumah yang besar dan sunyi. Semakin lama, semakin jelas bahwa dia merasa terasing dalam pernikahannya. Vincent, yang dulu selalu tampak perhatian, kini lebih fokus pada pekerjaannya.
Clara merasa tidak dihargai, dan Arman menjadi satu-satunya orang yang memberinya perhatian yang sebenarnya. Pada suatu pagi yang cerah, Clara kembali memanggil Arman ke rumah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di taman. Namun kali ini, suasana di antara mereka sudah berbeda. Ada kecanggungan yang tak bisa disembunyikan. Clara menyadari bahwa apa yang mereka lakukan semakin berisiko. Ia tahu jika ini terus berlanjut, mereka akan terjerumus lebih dalam. Arman, Clara memulai saat mereka berjalan di sekitar taman. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus melanjutkan ini. Arman menatapnya, ragu. Nyonya, kita sudah melangkah jauh. Tapi kita tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Clara menunduk, merasa sedikit takut dengan apa yang dia katakan. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku merasa hidupku kosong tanpa ini. Ia berkata dengan suara yang lebih lembut, penuh kerinduan. Mereka berhenti di bawah pohon besar di sisi taman, di tempat mereka sering berbicara saat bekerja. Clara menatap Arman, matanya penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Aku ingin lebih, Arman. Aku ingin kita bisa bersama. Arman menelan ludah, hatinya berdebar. Ini salah, Nyonya, katanya, meskipun suaranya lemah. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Namun Clara mendekat, tidak mengindahkan peringatan Arman. Tangan lembutnya meraih leher Arman, menarik wajahnya lebih dekat, dan dalam sekejap, mereka terlibat dalam ciuman yang penuh gairah, seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada lagi. Ciuman mereka kali ini lebih lama dan lebih mendalam. Clara merasa seolah-olah tubuhnya meleleh dalam pelukan Arman, dan semua keraguan yang ada dalam dirinya menguap begitu saja. Arman, meskipun tahu bahwa dia sedang melangkah ke dalam zona berbahaya, tidak bisa menahan dorongan yang datang begitu kuat. Dia membalas ciuman itu dengan penuh gairah, seolah-olah waktu berhenti. Namun, sesaat setelah mereka terpisah, kenyataan kembali menghantam mereka. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Nyonya, ini tidak benar," katanya dengan suara yang penuh penyesalan. "Kita sudah terlalu jauh." Clara menatapnya, matanya penuh dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. "Aku tahu ini salah," jawabnya pelan. "Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku merasa hidupku hanya ada ketika kita bersama." Arman menatapnya dengan intens. Hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan hasrat yang semakin kuat. "Kita harus berhenti, Clara. Kalau tidak, kita akan menghancurkan segala sesuatu." Clara menggigit bibir bawahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi, Arman," katanya, suaranya hampir terdengar seperti rintihan. "Aku merasa hidupku telah hancur, dan kamu adalah satu-satunya yang memberiku kebahagiaan." Mereka berdiri di sana, saling memandang dengan perasaan yang tak terungkapkan, tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin membawa mereka lebih jauh ke dalam jurang yang dalam. Di luar sana, dunia tampak terus berjalan tanpa peduli dengan keputusan yang mereka buat. Namun, bagi Clara dan Arman, semuanya terasa berbeda, terasa semakin sulit untuk berhenti. Akhirnya, Arman berbicara dengan suara serak. "Kita harus berhati-hati, Nyonya. Jika Vincent tahu tentang ini." Clara mengangguk pelan, namun tatapannya tetap teguh. "Aku tahu, Arman. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa lagi melawan perasaanku." Keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan saat ini tidak akan bisa tetap tersembunyi selamanya. Entah itu mengarah pada kehancuran, atau ke sebuah jalan yang lebih gelap. Namun mereka tidak bisa lagi menghindari konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat. Seminggu berlalu setelah pertemuan terakhir mereka di taman, dan meskipun Clara dan Arman berusaha menjaga jarak, keduanya tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Clara merasa terjebak dalam dilema antara hasrat yang membara dan rasa bersalah yang semakin menghantuinya. Di sisi lain, Arman mulai merasakan betapa dalamnya hubungan ini telah membawanya ke dalam jurang yang tak bisa lagi ia hindari. Pada suatu sore yang mendung, Vincent kembali lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Clara tidak tahu apakah itu kebetulan atau takdir, tetapi ia merasa ketegangan yang semakin kuat antara dirinya dan Arman. Dalam hatinya, Clara tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Semua yang telah terjadi tidak bisa terus disembunyikan. Vincent masuk ke rumah dengan ekspresi yang cemas. "Clara,
Ia memanggil nama istrinya, yang tengah duduk di ruang tamu. Ada yang tidak beres, bukan? Aku merasa ada yang berbeda di sini. Clara terdiam sejenak, hati berdebar hebat. Dalam ketegangan itu, matanya bertemu dengan mata suaminya, dan ia merasakan beban yang tak terkatakan. Vincent, aku perlu berbicara denganmu, jawabnya dengan suara lemah. Mereka duduk di ruang tamu, dan Clara mulai menceritakan perasaannya yang semakin tertekan. Tentang kesepiannya, kebingungannya, dan perasaan yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Arman. Ketika ia mengungkapkan kebenaran, Vincent terdiam, matanya terpaku pada istrinya. Jadi ini yang terjadi? Tanya Vincent dengan suara yang penuh keheranan dan sakit hati. Kamu lebih memilih dia daripada aku, kan? Clara menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Vincent, aku tidak ingin ini terjadi. Tapi aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Aku terjebak dalam perasaan yang salah. Vincent menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Kamu tahu betapa aku mencintaimu, Clara. Tapi ini adalah pengkhianatan. Keduanya terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Clara tahu, keputusan yang telah ia buat kini membawa mereka pada titik yang tak bisa lagi kembali. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Arman yang seharusnya hanya menjadi seseorang di dunia Clara, kini telah menjadi pusat dari semua perasaan yang membingungkan ini. Tak lama setelah percakapan itu, Arman memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah besar yang pernah menjadi tempat dia merasakan kedekatan dengan Clara. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus berada di sana, menghancurkan hidup mereka lebih lanjut. Namun, meskipun pergi, rasa sakit di dalam dirinya tidak bisa hilang begitu saja. Ia meninggalkan taman yang dulunya menjadi saksi dari semua perasaan mereka yang tersembunyi. Clara dan Vincent akhirnya memutuskan untuk berpisah. Meskipun Clara merasa bersalah, ia juga tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Vincent memutuskan untuk pergi jauh, mencari kedamaian dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Clara, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Arman, yang kembali ke kehidupan sederhana dan kerasnya, merasakan keheningan yang mencekam. Dia tahu bahwa meskipun ia memiliki hasrat yang kuat untuk Clara, hubungan mereka berakhir dengan cara yang pahit. Ia harus berjuang untuk melupakan, untuk kembali pada kenyataan bahwa ia hanyalah seorang tukang kebun, dan dunia yang lebih besar itu, penuh dengan kerumitan, bukanlah tempat bagi mereka. Akhirnya, Clara berdiri di depan cermin besar di rumah mewah yang kini terasa begitu kosong. Di balik matanya, ada luka yang tak bisa sembuh, dan sebuah kenyataan yang mengingatkannya bahwa terkadang, memilih apa yang kita inginkan bisa membawa kita ke tempat yang lebih gelap. Dunia yang dia ciptakan dengan Arman berakhir dengan hancur, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, Clara sadar bahwa hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Akhir yang pahit ini adalah bukti bahwa perasaan yang terpendam, meskipun menggoda dan membara, bisa menghancurkan lebih banyak daripada yang bisa kita perbaiki.